Ada manusia yang kehadirannya tidak melukai tubuh siapapun, tetapi melukai cara manusia berbohong pada dirinya sendiri. Dan ketika kebohongan itu terbuka, manusia lebih memilih membunuh sang pembuka luka daripada mengobati dirinya. Namanya adalah Sokrates. Sokrates lahir di Athena sekitar tahun 469 sebelum Masehi. Ia tidak lahir sebagai bangsawan. Ia tidak juga sebagai seorang suci. Ayahnya adalah pemahat batu. Ibunya adalah seorang bidan. Dan ini penting karena sepanjang hidupnya Sokrates tidak pernah ingin mencetak manusia. Ia hanya ingin membantu pikiran lahir. Seperti ibunya yang membantu kelahiran bayi, Sokrates membantu kelahiran kesadaran. Sejak muda, Sokrates sudah berbeda. Di saat pemuda Athena mengejar kekuasaan, retorika, dan popularitas, Sokrates justru diam, mengamati, mendengarkan. Ia ikut perang. Ia pernah menjadi tentara. Ia tahu rasanya takut, lapar, dan dekat dengan kematian. Namun setelah perang, ia tidak pulang untuk mengejar kehormatan. Ia pulang untuk bertanya. Ia berjalan di pasar. Ia berdiri di sudut kota. Ia mendekati siapa saja. Bukan untuk mengajar, tetapi untuk bertanya, "Kamu yakin dengan apa yang kamu yakini?" Dan Athena, kota yang bangga sebagai pusat kebijaksanaan, perlahan merasa terancam. Sokrates tidak pernah datang dengan sikap merasa benar. Ia datang seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Ini bukan kebodohan, ini strategi kesadaran. Ia akan berkata, "Aku ingin belajar darimu." Dan orang akan bicara panjang, dengan penuh keyakinan, dengan rasa bangga. Lalu Sokrates bertanya lagi, pelan, lurus, tanpa emosi. Apakah itu selalu benar? Apakah itu berlaku untuk semua orang? Bagaimana jika keadaannya berbeda? Dan perlahan jawaban itu runtuh oleh logikanya sendiri. Bukan karena Sokrates menyerang, tetapi karena jawaban itu tidak pernah benar-benar kokoh. Di titik ini, orang mulai gelisah. Bukan karena kalah debat, tetapi karena dirinya sendiri terbuka. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Kalimat ini bukan pengakuan kelemahan. Ini pengakuan kejujuran. Sokrates sadar bahwa kebanyakan manusia hidup dari jawaban yang tidak pernah mereka uji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering yakin tanpa berpikir, percaya tanpa memahami,
membela tanpa menyadari mengapa. Sokrates menghancurkan kepastian palsu itu, dan manusia sangat bergantung pada kepastian palsu untuk merasa aman. Maka orang yang meruntuhkannya dianggap musuh. Kesadaran bukan hadiah. Ia bukan piala. Ia bukan pula cahaya dari surgawi. Kesadaran adalah rasa sakit saat kamu menyadari hidupmu tidak jujur seperti apa yang kamu kira. Saat kamu sadar, kamu bekerja bukan karena cinta, kamu bertahan bukan karena bahagia, kamu diam bukan karena bijak, tapi takut. Sokrates akan bertanya, jika hidupmu tidak kamu periksa, apakah itu hidup atau hanya kebiasaan? Dan pertanyaan itu mengganggu tidur. Anak muda menyukai Sokrates bukan karena ia memberi jawaban, tetapi karena ia memberi izin untuk bertanya. Dan ini menakutkan karena masyarakat mapan takut pada generasi yang tidak menerima begitu saja. Sokrates tidak mengajarkan pemberontakan, ia mengajarkan kesadaran. Dan bagi kekuasaan, kesadaran lebih berbahaya daripada senjata. Sokrates diadili. Ia bisa melarikan diri. Ia bisa berhenti bertanya. Ia bisa hidup lebih lama, namun ia menolak. Karena baginya, hidup tanpa kejujuran lebih buruk daripada mati. Ia minum racun dengan tenang, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang tidak mengkhianati dirinya. Hari ini kita hidup di zaman yang katanya paling bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas berpikir. Namun kebebasan ini punya batas yang tidak tertulis. Kamu boleh berbicara selama tidak mengganggu kenyamanan. Kamu boleh berpikir selama tidak membuat orang lain merasa tertuduh. Kamu boleh bertanya selama pertanyaanmu tidak terlalu dalam. Sokrates hidup di dunia seperti ini. Bayangkan Sokrates duduk di meja makan keluarga. Ia tidak berteriak, ia tidak melawan, ia hanya bertanya, mengapa kita melakukan ini? Apakah ini tradisi atau hanya kebiasaan? Apakah kita sungguh memahami atau hanya mengikuti? Dan tiba-tiba suasana berubah. Sokrates akan dianggap tidak sopan, terlalu kritis, merusak keharmonisan. Padahal yang ia lakukan bukan merusak cinta, tetapi menguji kejujuran. Namun keluarga seringkali lebih memilih damai palsu daripada kejujuran yang menyakitkan. Bayangkan Sokrates bekerja di kantormu. Ia akan bertanya, mengapa kita lembur terus? Apakah ini demi produktivitas atau hanya demi terlihat sibuk? Apakah sistem ini adil atau hanya menguntungkan segelintir? Dan perlahan ia akan diberi label tidak loyal, terlalu banyak tanya, tidak satu visi. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia mengganggu mesin yang berjalan tanpa dipertanyakan. Sistem tidak membenci pekerja bodoh.
sistem membenci pekerja yang sadar. Di media sosial, Sokrates tidak dibunuh, ia ditenggelamkan. Pertanyaannya kalah oleh konten cepat, emosi dangkal, kemarahan massal, dan kesimpulan instan. Jika Sokrates bertanya apa arti bahagia, orang akan menjawab dengan potongan video 15 detik. Jika ia bertanya apa itu kebaikan, ia akan dituduh terlalu ribet. Di dunia yang berlari cepat, orang yang berjalan pelan dianggap menghambat. Sokrates juga berbahaya di ruang keimanan, bukan karena ia tidak beriman, tetapi karena ia bertanya, apakah kamu percaya karena sadar atau karena takut? Pertanyaan ini sering disalahpahami, bukan sebagai pencarian, tetapi sebagai ancaman. Padahal iman tanpa kesadaran mudah berubah menjadi kebiasaan kosong. Sokrates tidak ingin menghancurkan iman, ia ingin membuatnya jujur. Semakin seseorang bertanya, semakin ia menyempitkan lingkaran, bukan karena ia sombong, tetapi karena tidak semua orang ingin berjalan sejauh itu. Sokrates dikelilingi banyak orang, namun tetap sendiri. Dan kesendirian ini bukan hukuman. Ia adalah konsekuensi dari kesadaran. Jika hari ini kamu merasa lebih banyak diam, lebih memilih mengamati, sulit menikmati obrolan dangkal, itu bukan karena kamu rusak. Itu karena kamu mulai hidup dengan mata terbuka. Hari ini Sokrates tidak diberi racun, ia diberi kelelahan, tekanan sosial, rasa bersalah, ketakutan untuk berbeda. Ia dibunuh perlahan hingga akhirnya ia berhenti bertanya pada dirinya sendiri, dan itu adalah kematian paling sunyi. Sokrates mati lebih dari 2000 tahun lalu, namun pertanyaannya masih hidup. Masalahnya bukan apakah pertanyaan itu ada. Masalahnya adalah apakah kita masih berani mendengarnya. Hidup modern mengajarkan kita cara bertahan, bukan cara hidup. Kita diajari menyesuaikan diri, menahan diri, meredam diri, sampai akhirnya kita tidak tahu lagi mana suara kita dan mana suara tuntutan. Sokrates akan datang dan bertanya pelan, kapan terakhir kali kamu jujur pada dirimu sendiri? Kebanyakan manusia tidak gagal karena bodoh. Mereka gagal karena terlalu cepat puas dengan jawaban mudah. Dan hidup yang tidak diperiksa, kata Sokrates, tidak layak dijalani. Bukan karena hidup itu buruk, tetapi karena ia tidak pernah disadari. Mungkin kita tidak ditakdirkan menjadi Sokrates, tapi kita selalu punya pilihan, bertanya atau diam, sadar atau nyaman, jujur atau aman. Dan pilihan-pilihan kecil itu menentukan apakah kita hidup atau hanya berjalan. Jika hari ini kamu merasa gelisah tanpa sebab jelas, tidak puas meski hidup tampak baik, merasa ada yang salah tapi tidak bisa menjelaskannya, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu belum mati. Sokrates tidak mati ketika racun menyentuh tubuhnya. Ia mati setiap kali seseorang memilih diam, padahal hatinya bertanya. Dan ia hidup setiap kali seseorang berani berkata,
Aku tidak tahu, tapi aku ingin jujur. Jika kamu masih bertanya, jika kamu masih gelisah, jika kamu merasa dunia terlalu bising untuk pikiran yang jujur, bantu channel ini dengan subscribe. Di sini kita tidak berlomba menjadi benar. Kita belajar berani bertanya secara perlahan